Fungsi perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Sedangkan merencanakan itu pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan perencanaan sendiri itu sering juga disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Menurut Roger A. Kaufman 1972 dalam buku Landasan Manajemen Pendidikan, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlakukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dengan fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, prinsip perencanaan. Perencanaan dilakukan sebelum menjalankan suatu kegiatan. Oleh karenanya, agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kontinuitas. Artinya, perencanaan yang baik harus dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan terus-menerus dan berkesinambungan, dan perlu pemikiran peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang. Hal ini hanya bisa terwujud melalui perencanaan yang berdasarkan evaluasi dan adaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, berdasarkan fakta ini dan perkiraan situasi di masa yang akan datang. Perencanaan tanpa didukung dengan fakta atau data yang sesuai dengan kebutuhan tidak akan mampu memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, perlu data-data pendukung guna untuk membuat suatu perencanaan sehingga rencana bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga, futuristik. Artinya, perencanaan selalu berkaitan dengan masa depan. Perencanaan juga harus memperhatikan berbagai sumber informasi seputar kinerja pendidikan pada masa lalu dan sekarang. Selanjutnya, fleksibilitas. Artinya, perencanaan mudah diakomodasikan dengan berbagai kondisi yang baru dan perubahan-perubahan masa depan yang belum diketahui waktu memulai perencanaan. Nah, perencanaan dibuat bukan untuk waktu yang relatif singkat, tetapi diproyeksikan untuk waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Maka dalam membuat perencanaan perlu dipikirkan agar memungkinkan untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu realistis. Perencanaan harus realistis dalam mencapai target yang ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sarana pendukung yang ada. Artinya, perencanaan itu disesuaikan dengan kondisi lembaga, baik kondisi finansial maupun SDM, dan berbagai kondisi internal lainnya. Perencanaan tidak realistis akan kontraproduksi ketika para staf guru tidak mampu menjalankannya. Konsekuensinya, karyawan atau guru akan kehilangan kepercayaan diri atau tidak percaya kepada kemampuan manajerial pemimpinnya, yaitu kepala sekolah. Tahap-tahap perencanaan pendidikan. 1. Menetapkan tujuan. Dalam merencanakan sebuah pendidikan, tahap yang pertama harus menetapkan tujuan agar pendidikan terlaksana dengan baik. 2. Menentukan situasi sekarang. Tahap yang kedua harus melihat bagaimana situasi dan kondisi peserta didik serta lingkungan yang ada. 3. Menentukan bantuan atau memberi tuntutan kepada setiap anggota kelompok untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan dan mengantisipasi setiap rintangan yang akan terjadi. Jadi maksudnya, memberikan tuntutan bagi anggota kelompok untuk ikut berkontribusi. Misalnya, memberikan tuntutan untuk TU dan guru agar ikut berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 4.
mengembangkan seperangkat kegiatan atau kegiatan yang terprogram. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Yang pertama yaitu menurut besarnya atau ruang lingkup. Yang pertama yaitu perencanaan makro. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua yaitu perencanaan meso. Perencanaan meso yaitu kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program berskala kecil. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan mikro. Perencanaan mikro sebagai penjabaran dari tingkat meso, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dengan dalam perencanaan makro dan meso. Lalu yang kedua yaitu menurut tingkatnya. Yang pertama yaitu ada perencanaan strategi, yaitu perencanaan yang berjangka panjang. Lalu yang kedua yaitu perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif yaitu perencanaan yang mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem. Lalu yang ketiga yaitu menurut jangka waktunya. Yang pertama yaitu ada perencanaan jangka pendek, yang kedua perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga yaitu perencanaan jangka panjang. Lalu yang keempat berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu ada perencanaan strategi, yang kedua yaitu perencanaan manajerial, lalu yang ketiga perencanaan operasional, dan yang keempat perencanaan nasional, yang kelima perencanaan regional, dan yang terakhir yaitu perencanaan tata ruang. Karakteristik perencanaan pendidikan. Menurut Wofford, tahun 1978 memberikan karakteristik perencanaan pendidikan sebagai berikut. 1. Harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi. Jadi, maksudnya suatu lembaga pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi, seperti tidak memberatkan peserta didiknya. 2. Harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik secara optimal. Lembaga pendidikan dalam merencanakan pendidikan harus mempunyai tujuan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik, seperti merencanakan kurikulum pendidikan yang baik, mengadakan macam-macam kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. 3. Harus memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua peserta didik. Dalam merencanakan sebuah pendidikan, harus meratakan antara peserta didik yang kurang bisa dengan yang bisa, agar pendidikan tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi perencanaan pendidikan. Hasil penelitian Wongkar pada tahun 1990 menemukan bahwa perencanaan pendidikan belum diterapkan di sekolah-sekolah menurut prinsip-prinsip dan metodologi perencanaan pendidikan. Kondisi ini dibuktikan oleh fenomena pengembangan aspek prosedural, substantif, keterpaduan dalam perencanaan pendidikan di sekolah sebagai berikut. Pemahaman tentang aspek-aspek prosedural dalam perencanaan pendidikan masih berada pada taraf yang belum memadai karena beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi, sistem, dan mekanisme dalam manajemen pendidikan yang menyebabkan para sekolah mempunyai anggapan keliru tentang pentingnya esensi dan lingkup perencanaan pendidikan yang dapat diterapkan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang melekat pada diri kepala sekolah yang harusnya berperan dan berfungsi sebagai perencana sesuai kedudukannya sebagai manajer sekolah. Dalam kenyataannya, memandang kegiatan prosedur perencanaan pendidikan tidak perlu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartika Maharani yang mengambil studi kasus di SMPN 2 Semarang, yaitu program akselerasi, di sana kegiatan perencanaan kurikulum dan peserta didik yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sudah berjalan efektif. Namun, kegiatan perencanaan tenaga pendidik yang saat ini belum berjalan efektif dikarenakan adanya suatu kendala.
yaitu kepala sekolah sebagai pengambil keputusan menetapkan bahwa tenaga pendidik program akselerasi adalah semua guru SMPN 2 Semarang, dan pengangkatan tersebut menganut sistem rolling. Hal ini dilakukan supaya adil dan tidak menimbulkan kecemburuan dari guru yang lain. Oleh karena itu, karena sistem ini menimbulkan tidak adanya standar bagi guru untuk menentukan program akselerasi bagi peserta didik. Idealnya guru yang mengajari akselerasi hendaknya juga memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga. Namun, untuk mencapai kondisi ideal tersebut nampaknya sulit dicapai, dan pada kenyataannya tidak semua guru memenuhi syarat-syarat guru pengajar akselerasi, sehingga untuk menentukan tenaga pendidik perlu koordinasi lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.